biasa. Allah yang benar, Maha Kuasa, Maha Hadir, yang awal dan akhir. Dia Immanuel, penyertaannya sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat-sahabat, maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat ya. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, dikasih jempolnya, dan terima kasih buat apresiasinya ya. Saudara yang mau menabur dalam pelayanan ini, Tuhan Yesus balas berkat buat kita. Nah, mari sebelumnya kita akan mengkaji sekarang ini ya, Injil Lukas pasal ya, Injil Lukas pasal 1. Saudara-saudara, kita sudah selesai mengkaji satu kitab Injil Matius. Sekarang kita ke Injil Lukas dulu ya. Nanti kita akan ke Injil Markus, saudara ya. Kita ke Injil Lukas karena kita sedang dalam momen suasana Natal, jadi adalah sangat up to date ya, relevan buat kita untuk mengkaji ayat-ayat tentang kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon urapan baru turun ke atas kami. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Beri kami, bukakan kebenaran surgawi bagi kami, agar kami dapat memahami isi kitab suci. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa iblis datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap keangkuhan hati, kebebalan hati manusia, kami patahkan, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini menghasilkan buah pertobatan, buah pelayanan, buah roh dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita semua Injil Lukas pasal yang pertama. Mari kita buka hati, kita terima kebenaran firman Tuhan dengan rela hati. Haleluya. Lukas pasal pertama mulai ayat yang pertama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui
bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelahnya, di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan 5 bulan ia tidak dapat menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 baginya yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, haleluya. Panjang sekali ya. Kita lanjut ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari takhtanya, dan meninggikan orang yang merendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Puji Tuhan ya. Kita akan lanjutkan. Saya izin dulu ke toilet sebentar ya.
Oke, haleluya. Saya menyapa sahabat Vera Kasenda, Mince Seben. Wah, ini orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun. Oke, kita lanjut ya pembacaan Alkitab kita. Di pasal ini memang agak panjang, tapi kita baca sampai selesai ya. Ayat 57. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di dalam gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Puji Tuhan. Saya menyapa juga hambanya Ibu Gembala Heni Saada Sonda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Nah, kita akan mengkaji Injil Lukas pasal 1 ya. Sedikit pengantar untuk Injil Lukas, bahwa Injil Lukas ini adalah Injil yang dituliskan kepada orang-orang Kristen yang punya latar belakang Yunani ya. Jadi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Nah, saudara-saudara, Injil ini ditulis sekitaran tahun 60 sampai 63 Masehi, saudara-saudaraku ya. Dan kita melihat bahwa Injil ini ditujukan kepada Theophilus. Ya, Theophilus. Nah, Theophilus ini bisa
bisa menunjuk kepada pribadi, bisa menunjuk kepada sebutan untuk satu komunitas. Ya, jadi Theophilus artinya orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah. Jadi ini bisa jadi nama untuk satu kelompok komunitas, satu gereja, atau nama seseorang. Ya, jadi Lukas yang adalah seorang dokter, dia seorang tabib, dia juga seorang murid Tuhan, ya tergolong dalam murid Tuhan yang kelompok 70. Ya, dan dia dengan menulis Lukas dan Kisah Para Rasul, kita melihat karunia-Nya sebagai sejarawan yang teliti dalam menulis. Ya, dia well educated, ya. Jadi pendidikannya sangat baik, makanya dia menulis surat-surat Injil ini, ya, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Oke, ya, jadi Injil ini luar biasa, saudara, ya. Lukas kita melihat ya, Lukas memulai Injilnya dengan gaya prolog. Ya, jadi khas seorang sejarawan Yunani yang teliti. Nah, Lukas di sini, ya, di sini dikatakan, ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas mengakui ada banyak orang yang telah menulis tentang peristiwa Yesus berdasarkan kesaksian para saksi mata, ya. Jadi banyak yang menulis, tapi Lukas menulis supaya di sini dikatakannya supaya Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi apa yang diajarkan oleh para pengajar, pemberita Injil, gembala, rasul-rasul kepada Theophilus itu adalah perkara yang benar, bukanlah kabar bohong atau dongeng-dongeng, ya. Jadi di sini dikatakan Lukas melakukan penelitian dengan saksama. Makanya saudara, ya, tulisan Lukas ini tersusun dengan bagus, dengan baik, ya. Nah, tujuannya supaya keyakinan kita makin kokoh, makin luar biasa. Nah, kita melihat firman Allah dapat dipercaya karena ditulis dengan akurasi dan inspirasi Roh Kudus dan berdasarkan fakta sejarah. Iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya, bukanlah iman yang didasarkan pada cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng, tradisi-tradisi, ya, tapi berdasarkan peristiwa fakta, peristiwa faktual. Nah, kita melihat ayat 5 sampai dengan ayat 25 tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Lukas menulis dulu tentang pemberitahuan tentang Yohanes Pembaptis, lalu tentang kelahiran Yesus Kristus, ya. Jadi ini Injil Lukas pasal pertama ada pemberitahuan, prolog dulu, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, kunjungan Maria kepada Elisabet, kelahiran Yohanes Pembaptis, dan nubuatan Sakaria. Ya, ada 80 ayat, saudara, ya. Tapi kita akan mengkajinya bersama-sama, saudara. Nah, mari kita melihat mulai ayat yang kelima, saudara, ya. Mulai ayat yang kelima, di sini kita melihat Sakaria adalah seorang
imam dari rombongan Abia. Dan Elisabet istrinya digambarkan sebagai orang benar tetapi ada kemalangan, yaitu dia mandul, saudara. Ya. Allah memberikan janji bahwa doa-doa dari Zakaria dan Elisabet sudah didengarkan, makanya Allah akan mengaruniakan seorang bayi yang Yohanes yang menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini ya, kondisi mandul dari Elisabet melambangkan ketidakberdayaan manusia. Manusia papah tak berdaya, saudara-saudara. Terima kasih Abson Mamatu ya, Tuhan Yesus memberkati engkau. Terima kasih buat support dan semangatnya ya. Jadi dalam ketidakberdayaan manusia, Allah campur tangan untuk menggenapi rencananya. Ya, Allah setia. Jadi Elisabet dan Zakaria mereka adalah imam, namun mereka tidak punya anak karena Elisabet mandul. Tapi Tuhan sudah mendengar doa-doa mereka. Makanya ya, rencana Allah dinyatakan. Di ayat 11 sampai 13, malaikat Gabriel datang menampakkan diri kepada Zakaria di dalam bait suci ketika dia kena jadwal dari rombongan Abia untuk memimpin melayani ya. Jadwal pelayanan di rumah, di bait suci, saudara. Dan waktu dia masuk di ruang Maha Kudus, ya, di ruang Maha Kudus, saudara-saudara, dia mendapat penglihatan. Nah, saudara-saudara ya, malaikat Gabriel datang kepadanya dan menyatakan bahwa doa-doa mereka telah dikabulkan. Oh, haleluya. Ya, saya senang juga ya kalau doa-doa kita Tuhan kabulkan ya. Nah, Yohanes Pembaptis disebut sebagai besar di hadapan Tuhan. Di ayat 14 sampai 17. Dia diisi dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan dan ia akan melaksanakan pelayanan seperti Elia. Jadi menurut nubuatan memang harus datang dulu nabi seperti Elia sebelum hadirnya Mesias. Itu nubuatan ya. Coba kita lihat di dalam kitab Maleaki. Maleaki pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Ya, Maleaki pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapaknya berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada nubuatan akan datangnya Yohanes Pembaptis, Elia, sebelum hadirnya Mesias. Ya, jadi kelahiran Yesus Kristus itu menggenapi nubuatan, ya, mulai dari lahirnya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Ya. Jadi Yohanes disebut besar di hadapan Tuhan karena dia dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan akan melaksanakan pelayanan seperti Elia. Ya, kita melihat ketidakpercayaan dari ketidakpercayaan dari Zakaria, ya. Dia merasa dia sudah tua, istrinya sudah tua dan mandul, saudara-saudara ya. Oke. Jadi merasa aneh dan merasa apakah bisa ya? Mungkinkah? Karena ini sudah mereka sudah lanjut umur, saudara ya.
untuk mempunyai anak. Tapi rencana Tuhan tetap terlaksana di tengah-tengah keterbatasan manusia. Ya, karena ketidakpercayaan Zakaria, maka malaikat Gabriel membuat dia menjadi bisu dan mengatakan, kamu akan berbicara kalau anak ini sudah lahir. Nah, kita melihat di ayat 24 dan 25 ya. Reaksi Elizabeth ya. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, jadi kalau zaman itu mandul itu sesuatu yang aib, saudara ya. Sesuatu yang aib. Di sini kita dapat melihat satu penerapan bagi kita ya, bahwa Allah menjawab doa pada waktunya yang sempurna. Kerap kali kita menjadikan Allah itu bagaikan mesin ATM. Kita bermohon, kita berdoa dan kita harapkan sorenya ya, atau langsung ada jawabannya. Pergumulan sekian tahun, saudara-saudara, Allah selalu menjawab doa sesuai dengan waktunya yang sempurna. Ketidakpercayaan tidak menghalangi rencana Allah, tetapi ada konsekuensinya. Allah tetap melaksanakan rencananya walaupun Zakaria tidak percaya. Zakaria kaget ya. Tapi rencana Allah tetap terjadi. Namun ketidakpercayaan ada konsekuensinya. Ya, seperti Zakaria, dia menjadi bisu. Ya, dia menjadi bisu karena tidak percaya. Nah, kita melihat selanjutnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi 6 bulan setelah peristiwa Zakaria, malaikat Gabriel datang kepada Maria di Nazaret membawa kabar tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis itu bedanya 6 bulan. Ya. Jadi setelah 6 bulan Elizabeth mengandung, maka datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Ya, dia datang di kota kecil di ayat 26, 27 ya, kota Nazaret yang tidak terkenal, tapi dipilih Allah sebagai tempat penyataan kasih karunia-Nya. Ya, di ayat 28 sampai 30 di sana ya, malaikat berkata, engkau yang dikaruniai, salam bagimu ya. Salam engkau yang dikaruniai. Menekankan bahwa pemilihan Allah, ya, Maria dipilih oleh Allah sebagai tindakan anugerah, bukan karena Marianya hebat, bukan karena Maria ada sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan manusia yang lain, tapi karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan memilihnya. Ya, salam. Di ayat 28 dikatakan ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus ini menurut tradisi gereja, liturgi gereja kuno ya. Pemberitahuan ini jatuh pada tanggal 25 Maret, saudara-saudara. Jatuh pada tanggal 25 Maret, saudara. Ya, dan Yesus disebut anak Allah, raja yang akan memerintah selama-lamanya. Ini penggenapan janji mesianik kepada janji yang Tuhan katakan kepada Daud ya. Nah, kita lihat bahwa Yesus merupakan firman Allah yang menjadi manusia ya. Ini konsepsi Yesus terjadi melalui Roh Kudus.
Ini menekankan keilahiannya. Kita melihat ada hal yang menarik bahwa Maria berkata, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan perkataanmu. Ya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita melihat di sini, ya, ketaatan Maria mengajarkan kita untuk tunduk pada rencana Allah, meskipun itu melampaui akal manusia. Ya, jadi rencana Allah tidak terbatas pada akal manusia. Anda mau percaya tidak percaya, Anda mau merasa masuk akal tidak masuk akal, Anda merasa itu logika tidak logika, Allah tidak pusing. Allah mau menyatakan rencananya. Ya, jadi Allah tidak butuh logika kita. Siapa kita? Anda siapa? Apakah Allah harus izin terus kepada Anda untuk melakukan perkaranya, urusannya? Apakah juga Anda, ya, harus minta izin terus kepada atasan Anda atau kepada istri atau suami untuk melakukan hal-hal tertentu, ya, atau hal-hal rutin dalam hidup saudara? Ya, tidak kan? Nah, jadi kita aja manusia, kita udah bosan minta izin terus. Apalagi Tuhan, apakah Tuhan harus minta izin kepada kita? Enggak, ya. Jadi kita melihat di sini Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, anak Allah yang datang untuk memulihkan umatnya. Jadi kalau saudara datang dan percaya kepada Yesus dari sejak lahirnya, ya, dia adalah penggenapan nubuatan-nubuatan. Nah, ini kita melihat, ya, di ayat 39 sampai 56 nyanyian Maria berjumpa dengan Elizabeth, ya. Jadi ini saudara ada gambaran, ini ada rentan waktu, ya. Jadi di situ, ya. Jadi di sini disebut beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ya, waktu Maria berjumpa dengan Elizabeth berkata, bayi yang ada dalam kandungannya melonjak, dan Elizabeth berkata, ya, Elizabeth berkata seperti ini, ya. Di ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, ya, Theotokos, bahasa aslinya Theotokos, ya, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan dia mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa, ibu Tuhanku. Ya. Jadi kehadiran Yesus membawa sukacita ilahi. Pengakuan akan kehadiran Yesus, ya. Di sini Elizabeth menyebut Maria sebagai ibu dari Tuhan. Ini luar biasa, saudara, ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, Maria menaikkan pujian kepada Tuhan, ya, di ayat 46 sampai ayat 55. Nyanyian Maria atau bahasa itu, ya, Magnificat, bahasa Latin, adalah respon pujian atas kebesaran Allah, atas rencana Allah, ya. Di ayat 48 di sana dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini menekankan kerendahan hati Maria, menyatakan keadilan Allah, merendahkan yang congkak dan meninggikan yang rendah. Memuji Allah yang setia terhadap janjinya kepada Abraham, ya, bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Itu tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya.
Di sini dikatakan dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi ini ada hal-hal yang tersembunyi dia di balik layar yang kita tidak pahami. Jadi setelah Maria mengandung, dia ke Elizabeth, ya. Jadi kandungan yang ada di Elizabeth itu melonjak. Jadi Yohanes Pembaptis itu lebih tua 6 bulan daripada Yesus Kristus. Ya, bayi yang ada dalam kandungan melonjak dan Maria Elizabeth menyebutkan Maria adalah ibu Tuhan. Ini menandakan keilahian Yesus Kristus, ya. Nah, pujian sejati lahir dari pengenalan akan karya dan karakter Allah. Di sini kita melihat Maria memuji Allah dengan hati yang sungguh dan luar biasa, ya. Menyatakan bahwa Allah setia dengan janji-janjinya. Luar biasa, ya. Kita lanjut dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, dan nubuatan Zakaria di ayat 57 sampai dengan ayat 80. Kita lihat dulu 57 sampai ayat 66. Akhirnya tibalah waktu persalinan Elizabeth, saudara-saudara. Zakaria mentaati perintah Allah dengan menamai anaknya Yohanes. Orang-orang pada bilang, "Oh, kasih nama Zakaria," karena ayahnya bernama Zakaria. Tapi ibunya bilang, "Oh, dia harus dikasih nama Yohanes." Dan waktu mereka bertanya kepada Zakaria, karena dia waktu itu jadi bisu, ya, karena dia tidak percaya, dia meminta kapur untuk menulis dan dia menulis Yohanes, ya. Dan mereka semua heran dan takjub. Saudara-saudara, akhirnya dia bisa terbuka lagi. Dan ini nyanyian bahwa nubuatan atau benediktus, ya, terhadap kelahiran Yohanes. Yang pertama, ya, di sini ada 2 peran, ya, 2 tema utama. Ayat 68 sampai 75 itu tentang Allah mengunjungi umatnya dan memberikan keselamatan melalui keturunan Daud. Jadi janji nubuatan kepada Daud digenapi, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus. Dan kita melihat di ayat 76 sampai 79 di mana Yohanes akan menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, membawa pengenalan akan keselamatan. Nah, jadi ini luar biasa, saudara, ya. Di sini di ayat 80 dikatakan, dan adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menempatkan diri kepada Israel, ya. Jadi Yohanes mengingatkan kita untuk kita menyiapkan hati bagi kedatangan Tuhan. Kalau zaman Yohanes mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama kali, saudara-saudara. Saya dan saudara, kita sedang mempersiapkan hati dan pikiran segenap totalitas kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita tetap tekun, kita tetap setia, ya. Tiap hari kita baca Alkitab, kita merenungkannya 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, ya. Dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, diskusi, silakan saudara-saudara, ya. Atau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara. Nah, jadi di pasal 1 ini kita dikuatkan iman kita, ya, bahwa iman kita tidak berdasarkan pada dongeng-dongeng, tapi iman kita berdasarkan pada peristiwa faktual, peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana Allah
menyatakan dirinya, ya, Allah menjadi manusia. Sebagai kesimpulan dari kajian kita, ya, kedaulatan Allah, segala sesuatu yang terjadi sesuai rencananya, ya. Allah melaksanakan rencananya meskipun manusia gagal, dia tidak percaya, manusia penuh dengan keterbatasan, ya, mandul dan sebagainya. Ya, jadi kelahiran Yohanes dan Yesus ini ada dalam rencana Allah, dalam kedaulatan Allah untuk menyatakan keselamatan. Yang kedua, iman dan ketaatan. Ya, Maria dan Zakaria memberikan contoh iman yang harus kita teladani. Tetap taat pada kehendak Bapa. Dan kita melihat Lukas pasal 1 menekankan karya keselamatan Allah yang digenapi melalui Yesus Kristus. Ya, jadi keselamatan itu adalah rencana Allah lewat nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama, dan Yesus sudah menggenapinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Baca di rumah, ya, sebagai makanan rohani kita, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, ya. Iman kita bertumbuh oleh dengar firman Tuhan. Kita menjadi hidup karena kita membaca Alkitab dan kita menghidupinya, kita melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, besok kita akan mengkaji pasal yang kedua. Saya mendorong saudara baca Alkitab saudara di rumah, dan kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami telah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kami berdoa pertobatan yang daripada Tuhan terjadi, pemulihan, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi, terobosan yang daripada Tuhan terjadi. Rencana Allah dalam kegagalan manusia, dalam keterbatasan manusia, rencana Allah pasti terlaksana, pasti terjadi. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarlah kegenapan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan masing-masing kami, supaya kami senantiasa tetap berharap dan percaya, berserah kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, mari kita sepakat, kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa, sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepanjang hari ini. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara buat kebersamaan kita pagi hari ini. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan di follow. Dan terima kasih buat jempolnya. Terima kasih buat supportnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sambut hari ini dengan penuh semangat. Semangat, semangat, semangat.